Perkenalkan, saya Firliana Di Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Peserta Didik pada Materi Trigonometri berdasarkan teori APOS ditinjau dari gaya belajar. Nah, di sini saya bersama dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vika Widya Pratama, SSI MPD. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah munculnya anggapan bahwa matematika menjadi pembelajaran yang sulit. Hal ini dikemukakan pada penelitian Sundarti dan Nirna pada tahun 2021. Nah, mungkin anggapan itu muncul karena peserta didik tidak mampu memahami konsep pada sebuah materi yang diberikan. Sehingga hal itu akan mengakibatkan peserta didik memiliki kesulitan mempelajari materi yang akan diberikannya. Hal itu disampaikan oleh Liliana dan Ratu pada tahun 2018. Maka dari itu, pentingnya arahan untuk memahami konsep oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika khususnya. Walaupun bukan hal yang mudah, dikarenakan setiap peserta didik akan memiliki kemampuan pemahaman konsep yang berbeda. Hal itu juga disampaikan oleh Liliana dan Ratu pada tahun 2018. Nah, peserta didik merasa bahwa materi trigonometri menjadi salah satu materi yang dianggap sulit. Nah, khususnya pada subbab perbandingan trigonometri. Nah, sedangkan materi tersebut menjadi sebuah materi prasyarat untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Hal itu juga disampaikan oleh Sudati dan diberikan pada tahun 2021. Peserta didik tidak memahami konsep pada perbandingan trigonometri dikarenakan kecenderungannya dalam menghafal rumus, sehingga peserta didik kesulitan untuk memecahkan masalah dan menentukan sistem model matematikanya. Hal itu disampaikan oleh Khalid dan kawan-kawan pada tahun 2022. Pada penelitian Landas dan kawan-kawan pada tahun 2019, disampaikan bahwa mengemukakan teori APOS pada penelitiannya dapat membantu untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep seseorang. Nah, jadi teori ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan setiap orang dalam memahami suatu konsep matematika ketika memecahkan masalah matematika. Nah, selain itu, ada satu faktor atau satu hal yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep peserta didik, yaitu gaya belajar. Nah, gaya belajar sendiri ini memiliki uh, 3 jenis yang dikemukakan oleh G. Porter dan Hinardi. Yang pertama adalah gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah, yaitu bagaimana pemahaman konsep peserta didik SMA Negeri 1 Ketasan pada materi trigonometri berdasarkan teori APOS yang ditinjau dari gaya belajar. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah tersebut muncul tujuan dan manfaat penelitiannya. Nah, yang pertama, untuk tujuan penelitian, hal ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman konsep peserta didik di SMA Negeri 1 Ketasan pada materi trigonometri berdasarkan teori APOS ditinjau dari gaya belajar. Nah, ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, yang selanjutnya bagi peserta didik dapat mengetahui pemahaman konsep pada materi trigonometri sesuai gaya belajar yang dimilikinya. Kemudian, yang ketiga, bagi guru dapat menjadi refleksi tentang sering terjadinya kesalahan pemahaman konsep peserta didik. Dan yang terakhir, untuk sekolah dapat menjadi sebuah masukan dan pertimbangan bagi sekolah menjadi salah satu pengembangan mata pelajaran pada mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada 4 kajian pustaka yang akan dibahas, yaitu tentang pemahaman konsep dari APOS, gaya belajar, dan trigonometri. Nah, yang pertama adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep tersebut merupakan sebuah dasar yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat mengartikan dan menjelaskan kembali makna sebuah konsep dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan di sini ada 3 kutipan. Yang pertama adalah pemahaman konsep merupakan sebuah kemampuan dasar untuk mengartikan sebuah konsep, yaitu jika peserta didik tersebut dapat menjelaskan ulang konsep yang telah diterima dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal itu ditemukan oleh Tetiwar dan Abu Lembang pada tahun 2018. Nah, yang kedua adalah seorang peserta didik memiliki pemahaman konsep yang baik apabila mampu menjelaskan kembali konsep yang telah dipelajari dengan bahasanya sendiri serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu disampaikan oleh Susidi dan Walida pada penelitiannya di tahun 2018. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami sebuah konsep apabila peserta didik tersebut mampu menyampaikan dan menjelaskan kembali konsep yang diajarkan menggunakan kalimatnya sendiri dan bukan menghafal. Hal itu disampaikan oleh Nugraha dan Burat pada tahun 2019. Nah, yang selanjutnya adalah teori APOS. Teori APOS ini adalah salah satu teori konstruktivis yang mempelajari bagaimana konsep matematika itu dipelajari. Nah, teori APOS sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap aksi, proses, objek, dan skema. Nah, ada 3 kutipan. Di
Di sini yang pertama adalah disampaikan oleh Da Vinci pada tahun 2000, di mana teori Alpha tersebut merupakan teori konduktivis dan mempelajari bagaimana konsep matematika itu dipelajari. Dan Da Vinci berpendapat bahwa pemahaman terhadap suatu konsep matematika merupakan hasil dari mengkonstruksi atau merekonstruksi objek-objek matematika. Dan ada 4 tahap yang disampaikan oleh Windasari dan kawan-kawan pada penelitiannya di tahun 2020. Ada 4 tahap, yaitu tahap aksi, proses, objek, dan skema. Dan yang selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini sangat memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami setiap materi yang disajikan oleh guru. Nah, maka dari itu sangat penting bagi setiap peserta didik untuk mempelajari gaya belajarnya untuk mencapai kesuksesan pada pemahaman peserta didik tersebut. Ada 3 kutipan juga di sini dalam mengolah suatu informasi. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya, sehingga mengakibatkan peserta didik tersebut memahami konsep dengan gaya belajar yang berbeda. Hal itu disampaikan oleh Koin, Musa, dan Soro pada tahun 2021. Dan yang kedua, salah satu karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan selama proses pembelajaran adalah gaya belajar. Dan yang ketiga, menurut Porter dan Hernati, berdasarkan modalitas belajar ada 3 jenis gaya belajar yang umumnya dikenal, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Dan di selanjutnya ada trigonometri, di mana trigonometri ini menjadi salah satu materi prasyarat yang membutuhkan pemahaman konsep dan pemahaman dasar untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini penelitian ini berfokus pada subbab materi perbandingan trigonometri. Nah, ada 3 kutipan. Yang pertama, trigonometri menjadi salah satu cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antar sisi dan sudut pada segitiga. Hal ini disampaikan oleh Sumbati dan Hiberna pada tahun 2021. Dan yang kedua, trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Nah, disampaikan oleh Kippa pada tahun 2019. Bagi peserta didik trigonometri identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangent, di mana semua fungsi tersebut digunakan untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam segitiga. Hal itu disampaikan oleh Musdalifah pada tahun 2016. Nah, selanjutnya ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, yang kedua, subjek, tempat, dan waktu penelitiannya. Yang pertama, 3 peserta didik dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik yang berada di kelas 10 SMA Negeri 1 Kekerasan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Yang ketiga, teknik pengumpulan data akan dilakukan 3 teknik, yaitu melalui tes, wawancara, dan juga angket. Dan yang keempat, instrumen pengumpulan data yang diperlukan yang pertama adalah lembar soal tes, lembar pedoman wawancara, dan lembar angket gaya belajar. Nah, akan dilakukan analisis data, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang keenam, yaitu validasi data, digunakan teknik triangulasi dengan jenis triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara. Nah, berlanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil pemilihan subjek pada penelitian ini berasal dari siswa SMA Negeri 1 Ketasan, yaitu di kelas 11 yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, di mana siswa atau peserta didiknya berjumlah 35 peserta didik. Siswa gaya belajarnya masing-masing akan dipilih 3 peserta didik sebagai subjek dalam penelitian ini. Sesuai hasil angket gaya belajar yang telah diisi oleh peserta didik, maka dipilih 3 subjek dalam penelitian. Sehingga masing-masingnya akan memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, penelitian terhadap ketiga subjek tersebut dilakukan bersamaan di tanggal 1 Maret 2024, di mana wawancara tersebut dilakukan di ruang kelas dengan materi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Pengambilan data diawali dengan pemilihan soal tes sebanyak 1 soal uraian. Kemudian, selanjutnya dengan proses pengambilan data dilakukan secara langsung melalui pertemuan di dalam kelas. Hasil pekerjaan tes oleh subjek akan diperiksa dan dikoreksi serta dilanjutkan dengan pengambilan data berupa wawancara dan direkam dengan menggunakan recorder. Nah, di sini saya akan membahas hasil penelitian berdasarkan setiap subjek. Nah, di sini yang pertama adalah subjek 1. Subjek 1 adalah subjek dengan gaya belajar visual. Nah, di sini dapat didapatkan hasil bahwa subjek 1 sudah dapat memenuhi keempat tahapan APOS. Yang pertama, aksi. Berdasarkan hasil tes wawancara, subjek 1 telah memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal, sehingga dapat disimpulkan subjek 1 telah melewati tahap aksi. Kemudian di tahap proses, subjek 1 juga sudah memahami strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, sehingga
subjek 1 dapat menempuh tahap proses. Kemudian yang selanjutnya pada tahap objek, dari hasil tes dan wawancara, subjek 1 dikatakan mampu menggunakan setiap aturan atau prosedur konsep matematika untuk menyelesaikan soal, sehingga dari hal tersebut, subjek 1 telah dapat melewati tahap objek. Kemudian di tahap skema, subjek 1 sudah dapat menyimpulkan hasil dari tahapan aksi proses objek pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam pemecahan masalah, serta dapat memilih dan menggunakan prosedur dalam materi tersebut dengan tepat sesuai dengan aturan. Nah, pada tahap skema ini, subjek 1 dapat dinyatakan berhasil dan dapat melewati tahap skema. Selanjutnya pada subjek 2. Subjek 2 ini memiliki gaya belajar auditorial. Nah, subjek 2 juga sudah dapat melewati tahap aksi, proses objek, dan skema dengan baik. Yang pertama, pada tahap aksi, subjek 2 sudah memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, serta maksud dari soal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek 2 mampu menempuh tahap aksi. Nah, yang kedua adalah tahap proses. Di tahap ini juga, subjek 2 sudah dapat memahami strategi yang digunakannya untuk menyelesaikan soal. Nah, sehingga subjek 2 sudah mampu atau dikatakan sudah dapat memahami konsep sehingga dapat melewati tahap proses. Selanjutnya di tahap objek, berdasarkan hasil tes dan wawancara, subjek 2 juga sudah mampu menggunakan setiap aturan atau prosedur konsep matematika untuk menyelesaikan soal tersebut. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa subjek 2 telah menempuh tahap objek. Dan yang terakhir pada tahap skema, subjek 2 sudah dapat mengaplikasikan tahapan APOS pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam pemecahan masalah. Serta subjek 2 dapat memilih dan menggunakan aturan dalam materi tersebut dengan tepat sesuai dengan prosedur. Sehingga pada tahap ini, subjek 2 dikatakan berhasil pada tahap skema. Dan yang ketiga, subjek ketiga ini memiliki gaya belajar kinestetik. Dan hasil penelitiannya, subjek 3 dapat melewati setiap proses APOS. Yang pertama, pada tahap aksi, subjek 3 dapat dikatakan mampu memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Nah, dapat disimpulkan bahwa subjek 3 telah menempuh tahapan aksi. Kemudian selanjutnya di tahap proses, subjek 3 sudah dapat memahami strategi yang dipilih untuk menyelesaikan soal dengan tepat. Nah, subjek 3 telah menempuh tahap proses. Selanjutnya, di tahapan objek, subjek 3 dikatakan dapat menggunakan aturan atau prosedur yang digunakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan subjek 3 dapat melewati tahap objek. Dan yang terakhir di tahap skema, subjek 3 dapat menyimpulkan hasil yang didapatkan dengan cara yang dipilihnya. Nah, dari penjelasan tersebut, subjek 3 telah memenuhi tahap skema. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan konsep peserta didik di kelas 10A di SMA Negeri 1 Petasan yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik pada materi perbandingan trigonometri berdasarkan teori APOS, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik dapat melewati tahap aksi proses, objek, dan skema dengan baik. Maka dari itu, peserta didik dengan ketiga gaya belajar tersebut memiliki pemahaman konsep yang baik. Nah, saran untuk penelitian ini yang pertama, diharapkan untuk guru, pengajar semakin meningkatkan pemahaman konsep yang dimiliki siswa dengan memperhatikan gaya belajar peserta didiknya. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian sejenis dan menggunakan metode yang lebih menarik lagi. Kemudian yang terakhir, untuk memperkuat hasil penelitian dan memperdalam informasi penelitian, kita dapat melakukan wawancara kepada subjek. Nah, sekian dari hasil presentasi mengenai penelitian saya. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.